Dan untuk membahas mengenai fenomena perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, kami ajak Anda bergabung bersama dengan psikolog, ada Mbak Ajeng Raffiando. Selamat siang Mbak Ajeng. Selamat siang, Vena. Oke, Mbak Ajeng, ini mengenai adanya kasus perundungan yang terjadi di Binus International School begitu. Tapi kalau kita lihat kasus bullying seperti ini nampaknya tidak terjadi saat ini. Beberapa kali belakangan juga sempat terjadi kasus-kasus serupa. Anda melihatnya seperti apa dari kacamata psikolog? Apa yang terjadi sebetulnya dari perilaku para anak-anak atau siswa ini? Sebetulnya kalau kita bicara perundungan, kita perlu melihat juga riwayat kejadiannya seperti apa, karena ini sebetulnya kasus per kasus ya. Bisa jadi penyebabnya bermacam-macam, tentunya dari pihak sekolah, pihak orang tua juga perlu saling bekerja sama untuk bisa mencegah peristiwa perundungan terjadi. Saya rasa ada banyak hal yang bisa memicu terjadinya perundungan, termasuk masalah terkait dengan apa yang dilihat oleh anak, bagaimana pergaulannya, bagaimana anak melihat perundungan itu seperti apa, dan karena banyak sekali kasusnya dikarenakan orang tua dan maupun pihak sekolah seringkali tidak melakukan terkait dengan bagaimana membuat anak menyadari bahwa perundungan itu bisa menjadi suatu masalah yang besar. Bagaimana menghindari dia menjadi pelaku maupun sebagai korban dari perundungan tadi. Sehingga menurut saya tentunya kita sebagai orang tua maupun pihak sekolah perlu saling melakukan kolaborasi yang lebih intens lagi, bahkan dari sejak anak usia SD, supaya sampai nanti dia SMP dan SMA, peristiwa perundungan tersebut tidak perlu terjadi lagi. Karena banyak sekali yang saya lihat, Pak, kalau kita bicara apa yang anak-anak saksikan di sosial media, di media-media yang lain pun, itu sebetulnya masih ada kasus di mana kita tidak melakukan monitoring yang bertahap terkait dengan apa yang kita bisa bantu supaya anak-anak bisa memilih dan memilah perilaku seperti apa yang baik dia lakukan. Tentunya orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya perlu menjadi contoh yang baik bagaimana cara berperilaku sehingga pada akhirnya anak bisa mendapatkan teladan yang baik juga. Oke, Mbak Ajeng, kalau kita lihat kasus ini katakanlah kita soroti mengenai sang korban yang dikatakan ini ingin masuk ke salah satu geng tertentu. Nah, untuk masuk itu perlu ditatar dengan cara-cara seperti itu. Artinya juga mungkin ini awalnya ada persetujuan korban untuk ditatar, tapi mungkin tidak dengan kekerasan atau seperti apa nih. Kalau melihat kasus seperti ini, tanggapan Anda bagaimana? Kalau kita lihat kondisinya di mana ada suatu geng mungkin ya, bagaimana seorang anak ingin mendapatkan pengakuan, apalagi kalau kita bicara di usia-usia remaja, tentunya dia membutuhkan suatu tempat untuk dia bisa bisa melakukan sesuatu hal terkait juga dengan bagaimana dia butuh pertemanan yang sehat ya. Nah, untuk pertemanan yang sehat ini kadang-kadang ada kebanggaan tersendiri ketika dia bisa masuk ke dalam suatu kelompok tertentu. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang tua maupun orang dewasa perlu mengingatkan anak-anak kita bahwa seperti apa sih caranya kita berteman yang sehat dan baik. Karena ada banyak hal terkait dengan pertemanan tadi, itu berbeda pandangan antara orang tua dengan anak. Jadi kita perlu selalu melakukan monitoring terhadap teman-teman anak kita, bagaimana cara dia bergaulnya, bagaimana yang kita bisa tanamkan terhadap anak-anak kita, baik secara nilai-nilai maupun belief, supaya anak-anak kita tetap terjaga dan dia tahu betul yang mana yang bisa menjadi teman yang baik, atau justru teman tersebut bisa membawa dia ke pergaulan yang buruk. Oke, menarik mengenai budaya perpeloncoan, Mbak Ajeng mungkin bisa disoroti juga. Nampaknya ini juga sudah menjadi budaya ya di setiap sekolah. Ada yang namanya perpeloncoan dari senior dan juga junior. Ini apa yang harus dilakukan biar budaya-budaya seperti ini tidak berlanjut ke depannya dan memang tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah? Kalau kita bicara perpeloncoan, sebetulnya perpeloncoan ini kan ada yang positif juga ya. Nggak semua perpeloncoan itu sifatnya negatif. Jadi bagaimana dari pihak sekolah maupun orang tua juga selalu mengingatkan anak-anaknya terkait dengan perilaku mereka.
bicara tentang remaja ataupun pra-remaja, tentunya ada keinginan tertentu untuk bisa melakukan suatu tindakan yang menurut mereka akan membuat mereka itu mendapatkan pengakuan tertentu. Jadi kalau menurut saya memang sebetulnya kita tidak boleh lepaskan anak kita begitu saja, tetap perlu monitoring maupun pengawasan dari orang tua. Oke, Mbak Ajeng, kalau tadi kan dari sisi lingkungan, bagaimana kalau kita lihat dari sisi sang anaknya sendiri? Bagaimana kita menyadarkan sang anak agar mungkin untuk mendapatkan pengakuan tidak harus menerima cara-cara seperti itu, atau bagaimana kita kalau melihat dari sisi anak? Ya, kembali lagi kita perlu ingat bahwa anak itu akan selalu melihat bagaimana orang tuanya bersikap, bagaimana orang tuanya berperilaku, dan bagaimana orang tua juga mengajarkan kepada anak-anak nilai-nilai yang harus dia pegang terkait dengan saat dia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ketika seorang anak melihat, oh kalau menyakiti orang tuh harusnya boleh atau enggak sih gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tentunya perlu kita tanamkan betul kepada anak kita bahwa nggak boleh loh menyakiti orang lain. Bagaimana kita mesti bersikap kepada orang lain, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan juga kalau kita bicara bullying, itu erat kaitannya dengan power. Apakah kita selama ini sebagai orang tua pun seringkali merasa bahwa kita lebih powerful dibanding anak kita, sehingga anak kita tidak merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu hal, karena semuanya serba ditentukan sama orang tua ya gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa melihat bahwa yang namanya kekuatan tadi sebetulnya perlu dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan ketika dia misalnya merasa berkuasa akan sesuatu hal sehingga pada akhirnya dia menekan orang lain. Mhm. Itu kan tadi dari sisi orang tua ataupun keluarga, tapi bagaimana dengan mungkin sisi lingkungan di sekitaran sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Karena kalau kita lihat kasus ini merupakan sekolah internasional, sangat disayangkan sekali. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah agar mungkin bisa membangun psikologis yang bagus bagi anak-anak saat berkembang ataupun beraktivitas di sekitar sekolah? Iya, saya rasa memang baik dari sisi orang tua maupun pihak sekolah perlu saling berkolaborasi terkait dengan apa yang bisa mereka lakukan bersama, bagaimana caranya bisa memantau perkembangan anak, bagaimana orang tua maupun pihak sekolah juga bisa saling melakukan komunikasi yang baik terkait dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anak, apa yang misalnya mereka dengar terkait anak-anaknya melakukan sesuatu hal atau enggak tuh. Biasanya kalau kolaborasinya baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan juga dengan anak-anak ya, anak-anak percaya terhadap orang tuanya, anak-anak percaya dengan pihak sekolah, tentunya hal tersebut bisa menjaga ketika terjadi perundungan seperti ini. Karena kadangkala ketika komunikasinya tidak terjalin dengan baik, ada indikasi kita juga kurang bisa melakukan pengawasan terkait dengan apa yang anak-anak kita lakukan. Oke, Mbak Ajeng, mungkin ini kalau kita lihat dari para pelaku yang masih di bawah umur, masih anak-anak begitu ya, haruskah diberi sanksi ketika melakukan kesalahan perundungan seperti ini ketika menyakiti orang lain, atau seperti apa yang harusnya kita berikan selain pendampingan, Mbak Ajeng? Saya rasa diberikan sanksi sebetulnya tetap dibutuhkan dikarenakan anak perlu belajar bahwa apapun yang dia lakukan itu semuanya beresiko. Dan pada akhirnya dia juga belajar bahwa tindakan yang tidak baik tentunya akan juga mendapatkan hukuman tertentu. Sehingga anak menyadari bahwa hal tersebut memang tidak bisa dia lakukan kembali. Oke, ada mindset seperti ini Mbak Ajeng. Mungkin anak-anak di luar sana yang melakukan tindakan-tindakan yang memang salah begitu. Mindset mereka adalah saya masih anak-anak, saya bisa dilindungi oleh hukum walaupun memang sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Nah ini seperti apa cara mengubah mindset anak-anak seperti itu, bagaimana Mbak? Saya rasa walaupun seorang anak belum bisa saya tahu bahwa memang ada kondisi-kondisi anak-anak seringkali tidak belajar bahwa yang namanya tindakannya itu bisa dihukum atau tidak ya. Gitu. Tapi justru itu sebabnya sebagai orang tua kita perlu menanamkan moral yang baik
bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang perlu anak-anak kita terus pegang, sehingga pada akhirnya anak-anak menyadari bahwa yang namanya menyakiti orang lain itu akan ada ganjarannya, akan ada balasannya juga gitu, dalam artian bahwa ketika anak melakukan sesuatu hal, bukan berarti ketika dia anak-anak itu tidak ada resiko ataupun ada ada hal yang misalnya karena dia anak-anak nggak usah dihukum. Kalau menurut saya tetap perlu ada Sanksi. sanksi yang bisa membuat anak juga jerah melakukan hal tersebut. Oke. Baik, Mbak Ajeng terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan bagi orang tua dan juga lingkungan sekitar bagi anak-anak yang mungkin masih mengenyam pendidikan gitu. Terima kasih, selamat siang Mbak Ajeng. Terima kasih.